Oke, tes 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah saya, dampak pariwisata. Yang kali ini pertemuannya sesuai rekonstruksi kurikulum. Kita nggak banyak-banyak ya, tapi semoga bisa lebih paham dengan konteks atau materi yang diberikan. Oke, kita akan mulai saja. Untuk yang sekarang kemarin kita telah membahas tentang konsekuensinya dari dampak itu sendiri. Di sini kita coba lebih detailkan lagi, kita breakdown apa dampak ekonomi dari pariwisata itu sendiri. Tapi dampak tersebut tidak hanya positif, ada juga dampak negatif. Ada juga tren dampak ekonomi pariwisata ini kita ambil benchmarknya dari Tourism World Trade WTCI ya kalau nggak salah ya. Nanti kita cek di slide berikutnya. Ada studi kasus juga dan mungkin nanti ada tugas yang akan dipresentasikan oleh Kang Tete nantinya ya. Oke. Impact can be considered under the heading of positive and negative. In relation to economic impact, the following are usually considered to be positive effect. Jadi secara garis besar dampak pariwisata itu pasti dampaknya positif khususnya untuk ekonomi. Yang pertama, contribution to foreign exchange earning, ini devisa ya. Contribution to government revenue, ini PAD. Generation of employment generation, jadi meregenerasi pekerja ya. Jadi sebenarnya di sini banyak peluang-peluang atau loker ya, lowongan kerja untuk masyarakat khususnya di umur-umur yang produktif, karena tourism juga mayoritas dari pegawainya atau tenaga kerjanya adalah yang usia produktif. Ya mungkin Akang Teteh nggak akan pernah lihat di restoran or maybe in the hotel ada pegawainya yang umurnya sudah sepuh ya. Mungkin kalau di beberapa lokasi mungkin ada juga ya, tapi tidak banyak. Mungkin dia di back office-nya ya, atau standar GM-nya, General Manager Hotel, ya mungkin orang yang sudah berumur. Contribution to regional development, ini juga penting ya. Kontribusinya pembangunan secara regional. Jadi dengan adanya pariwisata di sana pasti akan dibangun infrastruktur yang menunjang dari suprastruktur ya. Ini juga ada ya, kalau kita membreakdown lebih dalam tentang infrastruktur itu ada banyak, dari yang infra sampai supra itu juga ada. Negative consequence of tourism include, according to Peirce 1989 and Mason 1995, at least the following. Nah, ini kurang lebih ada 3 sih. Nah, nanti bisa ditambahkan jika mungkin ada yang berpendapat, Pak, kayaknya lebih dari itu, Pak. Boleh nanti kita diskusi di Google Classroom. Inflation, nah ini juga penting ya, inflasi ya. Sekarang sudah terasa ya. Apa sih Pak inflasi? Inflasi itu ketika uang yang kita pegang itu harganya atau value-nya sudah menurun. Misalkan sekarang ya, dulu saya waktu dulu banget ya, mungkin bala-bala tuh cuman 1.000 ya. Sekarang udah 2.000 lebih ya. Mungkin ada yang 5.000 di beberapa lokasi ya. Seperti itu ya. Mungkin kayak minuman botol itu mungkin dulu 1.500, sekarang udah ada yang 5.000, 4.000 ya, 2.000 gitu ya. Ada kenaikan ya. Itu juga bisa dicek ya di beberapa tempat di destinasi wisata
sudah ada yang seperti mungkin contohnya Bali ya. Di Bali mungkin uang 10.000 sudah tidak bisa untuk apa ya? Di sini mungkin bisa banyak ya. Saya tadinya mau share nih, ada beberapa kota di Indonesia yang memiliki tingkat apa ya namanya ya, biaya hidup yang cukup besar. Nanti saya akan share ya. Mungkin nggak di sini ya. Pas live saja ya mungkin kita akan share. Opportunity cost, nah ini juga penting ya. Jadi harga-harga juga naik ya di sini, maksudnya opportunity di samping tadi inflasi ya. Over depends on tourism. Nah ini juga pengaruh. Jadi berketergantungan dengan pariwisata. Ini contohnya ya mungkin Bali ya. Setelah bergantung berlebihan terhadap turismenya hancur ya, hancur lah semua industri ya. Nah, di sini juga ada negatifnya ya. Next, IRA 1978 divided the effects of tourism on the balance of payment into three category: primary, secondary, and tertiary effect. Jadi ini juga semacam ada beberapa multiplier efeknya yang secara primer, yang secara inti. Primary effect are direct, immediately, and relatively easy to measure. Ini yang paling gampang ya sebenarnya, yang secara primer itu apa ya, secara lebih utama ya. Ini bisa untuk kita uji ya, kita measure. Tapi yang secondary effect, efek yang secara tidak langsung, are the effect on the balance of payment of the direct tourist expenditure as they percolate through the economy. Secondary effect therefore do not require the initial visitor expenditure to have taken place in other country. Nah, ini juga sangat sulit ya untuk mendetek bagaimana cara melihat pengeluaran wisatawan itu sendiri dari mulai awal mereka pergi ke destinasi. Itu tidak semudah yang tadi ya, yang primary effect. Selanjutnya direct secondary effect, ini penjelasannya. On the overseas marketing, visible import, commission to travel agent, outlaw, ini banyak sekali apa namanya yang akan kita hitung kalau masuk ke efek yang benar-benar multiplier itu ya. Outflow in the form interest and dividend payment to overseas investor and airline operator disbursement on their crew overseas expense are direct secondary effect. Airlines, hotel operator, and other tourist services have to import supplier from abroad to cater to foreign tourist demand and therefore incur payment to overseas supplier. These are outflowing direct secondary effect. Wah, ini banyak sekali ya. Kalau kita mau mencoba menghitung, mungkin ini challenge tersendiri ya. Mungkin akan nanti ada yang mau mencoba untuk memasukkan ini di skripsinya. Wah, ini menarik sekali. Indirect secondary effect, earning gained by the initial tourist services will be passed on to other supplier of goods and services. Their prediction in turn may depend upon a supply of imported goods whose purchase require an outflow currency from the home country. Nah, ini juga penting ya. Indirect secondary effect ini kayak sumber devisa ya. Terus ada beberapa barang-barang yang harus diimpor dari kota atau negaranya ya. Ya tidak semua barang-barang sih. For example, an airline give a domestic company the contract to supply the goods for onboard services. In doing so, it pays a part of the initial tourist expenditure on ticket to a supplier of food and drink. Nah, ini biasanya makanan dan minuman ya. They in turn may have to import certain food or necessary goods, and this creates an outflow of currency from the home country. This secondary transfer of initial tourist expenditure is known as an indirect secondary effect. There are 5 major techniques that have been employed to measure the economic impact of tourism. Ini ada beberapa pendekatan untuk mengetahui, mengukur sejauh mana, sedalam apa dampak dari ekonomi itu sendiri.
Best theory model, Keynesian multiplier model, ad hoc model, input-output analysis, and computable general equilibrium models. Nah, ini mungkin agak sedikit rumit ya, tapi kalau mau dicoba ini suatu yang lumayan challenging ya. Multiplier analysis using Bayes theory ini dari Nathan and Associates 1966 was used to calculate the short-run employment effect created by tourism expenditure in each of 375 country and independent cities of Appalachia. The final model used took the form. Nah ini ya dari E per E Rx 1/1/ER. Nah ini ER-nya apa? Is total local employment. ER is local employment servicing local consumer demand, and ERX2 is the direct change of employment created by the change in tourism expenditure. Nathan Associated developed the multiplier model future to measure long-term effect. Ini untuk measure ya, mengukur dampak secara long term, secara jangka panjang by incorporating investment activity. This model took the form ini ya. Ini sama seperti yang atas, cuman yang ini ada I2, where is statistically estimated parameter, the value of which lies between 0 and 1, which related to change in investment to change in tourism activity. Wah, ini menarik nih. Ini masih yang, oh enggak, ini lanjut ya. Keynesian multiplier effect, ini juga sama. To measure income created in economy by an additional unit of tourist expenditure, the Keynesian multiplier were the first rigorous attempt at measuring the economic impact of exogenous change in demand. The simplest formulation of the multiplier K is shown in equation 7.3. Ini ya, jadi K Keynesian 1/1 C plus M. Satu itu apa? Indonesian Unit of Tourism and Linkage. Nah, ini kebocoran ada proportion of the expenditure which goes into saving. Nah, ini import. Nah, importnya di M ya. To develop this model into long-term formulation which take investment into account is so equation 7.1. Nah, ini juga ada ya. Oh, ini ada banyak nih. Termasuk kita mau untuk ngecek apa ini dulu nih. Similarly, the effect of the risk spending of money occurring to the public sector can be built in the model and this show equation. Nah ini sama ya, masih gabungan tadi, ini lebih panjang. Nah ini ada contoh ya, atau bukan ya. For example, if we let L tadi apa ya, 0,5. Oke, L first round link edge of the economy. Oke, C. Nah, C, what is C? Coba kita back again. C itu, oh di sini nggak ada. Oh ini goes into saving ya. C-nya ini calculate income using first the model shown in equation, then again using the more developed model shown in equation. The result, nah ini ya, 1 sama dengan 1 C plus M. Ini udah ada data-datanya, langsung dimasukkan. Ini di breakdown lagi ke bawah. Wah, gimana? Cukup lumayan kan? Oke, selanjutnya ad hoc model. Ini juga sama, berkaitan dengan ad hoc model, although similar in principle to their Keynesian counterpart, are constructed specifically for each particular study. The simplest form ad hoc model using metric algebra is shown. Oke, nah jadi tourism itu membutuhkan hitungan juga ya, orang ekonomi ya, karena multi sektor ya, multidisiplin ilmu, makanya banyak beberapa rumus juga nih. Tapi ini kalau kita menggunakan rumus skripsi khususnya jadi lebih mudah.
karena ini pasti ya, kalau rumus itu pasti. Oke. The ad hoc model so indication is too simplistic for serious application, but more advanced model have been developed and used widely to calculate tourist multiplier to estimate the effect. Ya, jadi untuk mengestimasi aja, memprediksi aja, atau memberikan gambaran efek of tourist expenditure on income, public sector revenue, employment, and import. One such model developed in the early 1970s. Wah, ini udah lama banget ini ya, model tersebut ya. Masih di ad hoc ya, ini penjelasannya aja. Material study using ad hoc model are commonly used, and example can be found in the United States, United Kingdom, South Pacific Island, Caribbean, elsewhere. Ya, mungkin next next di Indonesia juga bisa ya. Oke, lanjut. Nah, input output analysis. Nah, ini juga ada. Ini lebih mudah sepertinya ya. Kita masukkan di tabel saja. Nah, ini ada rumusnya. Represent the purchase of sector one from all other sector within the economy. Secondly, the bottom left hand quadrant show each sector purchase of primary input such payment of labor. Wah, ini lebih detail lagi nih. Oke, ini seperti ini ya. Nanti akan kita coba. Nanti harus dicari dulu datanya, langsung dimasukkan ke rumusnya. Oke, selanjutnya computable general equilibrium model. To emerge in 1970 with international trade simulation built on I/O same framework by constructing a series relationship equation that reflect the behavior of economic agent, production and consumption agent. The change in price then go on the top of the repercussion of that behavior on the price input influenced by the change in pay. Oke, ini relating to the effect of policy change. Oke, ini berhubungan dengan suatu kebijakan ya. On the tourist sector started to take shape during the latter half of 1990s. If constructed properly, GKS Mobile allow for the effect and interaction between all elements of the economy, unlike the input-output. Okay. That focus upon the supply side through output change. Oke, kalau yang tadi input-output itu fokus pada supply-nya saja ya, sisi permintaan ya. Okay, the magnitude of economic impact is governed by a multitude of factors. Some of the more pertinent ones include. Oke, jadi ini ada beberapa magnet apa ya yang didasari tadi ya multitude of factor. Jadi faktor-faktornya yang berdampak pada dampak ekonomi tadi ya. The nature of the main facility and is extractive. Oke, ini kita percepat ya karena sudah mau habis nih baterai. Sebentar, kita pause dulu.
Oke, kita kembali lagi. The magnitude of economic impact is governed by a multitude of factors. Some of the more pertinent ones include. Jadi dampak ekonomi itu secara tidak langsung dipengaruhi oleh beberapa faktor elemen berikut ini. The nature of the main facility and its attractiveness to tourists, ya pasti ya. Jika fasilitasnya, terus ada beberapa atraksi yang mempengaruhi atau memberikan attention lebih, yaitu memberikan juga dampak ekonomi di suatu kawasan tersebut. The volume and intensity of tourist expenditure in the destination, the level of economic development of the nation area, the size of the economic base of the destination area, the degree of interconnectivity between the economic sector of the destination in which tourist expenditure recalculate, including the ratio of expenditure to export commodity and to capital movement. Yang keenam, the degree to which the destination has adjusted to the seasonality of tourist demand. Terakhir, the type of pattern of travel arrangement purchased by the tourist. Oke. Trennya kita ambil dari World Travel Tourism Council. Ini basicnya dari Amerika ya, kalau nggak salah ya. Terjadi penurunan presentasi gross GDP ya, Gross Development Product kalau nggak salah ya, akibat fenomena pandemi COVID-19 di sejumlah negara tujuan pariwisata. Lihat dari sini datanya, GDP-nya menurun ya. Ini juga ada kontribusi of travel and tourism gross domestic gross domestic product worldwide from 2019 until 2020. Ini dari statistika ya, biasa saya pakai juga. Ini yang lebih detail dari 2000, dari tahun 2000 sampai sekarang 2021, anjlok di sini ya, di 2020 terjadi dampak yang lumayan signifikan. Oke, ini studi kasusnya saya ambil dari Scientific Research. Studi kasus dampak ekonomi pariwisata, economic and social impact of tourism on small town Peterborough, New Hampshire. Ya, ntar sebentar ya. Ini jadi abstraknya, di study examine the perceived impact of tourism on the life of people from small New England town. 27 in-depth instructor interview. Ini jadi menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui dampak ekonomi dan sosialnya ya. Oke, apa yang kita bisa ketahui? Nah, ini cuman petanya saja ya. Nah, ini petanya. Method or research design in-depth instructor interview were used to identify factors which affect resident opinion and perception on the existing tourism industry as well as their expectation and anxieties of increasing tourism development. Nah, ini ada 27 responden yang dicari tahu. Nah, ini result discussionnya. Jadi ada economic benefit, jadi keuntungannya. Mereka berkata bahwa tourism memiliki benefit ya, keuntungan khususnya di ekonomi. Ya, terus economic cost-nya juga ada ya, yang tadi ya. Tapi beberapa jadi menjadi dampak negatif karena beberapa produk menjadi mahal ya. Social benefit pasti ada ya. Jadi banyak di sini yang saya baca jurnalnya. Ada beberapa wisatawan yang memiliki uang banyak gitu. Wah, ini ternyata berpotensi. Akhirnya mereka di sini membeli properti juga ya di sini. Perceived social cost ya. Di sini juga dampak
negatif sosialnya kalau yang di sini. Jadi mereka sebenarnya masyarakat tersebut, masyarakat di New Hampstead tadi, Peterborough tadi, lebih menyukai keadaan kotanya yang tenang sih, tapi dengan adanya turisme itu menjadi lebih menggeliat ya. Economic expectation, jadi ini untuk PAD-nya ya, dari kebijakan dari pemerintahnya memiliki ekspektasi yang tinggi dengan adanya kegiatan pariwisata. Ya, ini yang N60 ekonomiknya di sini ya, mau gak mau ya. Ini kalau yang Asian ini pengaruh negatifnya ya seperti apa? Ya kalau ekonomiknya tadi ya, beberapa kebutuhan mendasar menjadi lebih mahal gitu ya, karena kawasannya kawasan pariwisata. Yang sosialnya pun sama ya. Jadi beberapa warga asli merasa tidak apa ya, tidak nyaman dengan kedatangan orang luar itu tetap saja ada ya. Nah, social expectation, jadi ini mirip ya, ekonomi sama sosial. Ekspektasinya kan dengan tourism, sosial mereka bisa lebih baik ya, karena banyak pekerjaan dan banyak apa ya, interaksi dengan orang luar yang menambah hasanah budaya mereka. Oke, sumber referensinya ini ya. Nih, sumber referensinya dari sini yang saya ambil. Oke, ini tugas individunya. Dari cara kita tadi ambil beberapa kegiatan, cari studi kasus terbaru mengenai dampak ekonomi pariwisata, cari dari jurnal-jurnal ilmiah ya, yang pariwisata baik di dalam atau di luar negeri. Ini satu aja, nggak usah banyak-banyak. Bentuknya PDF ya, atau ada yang dokumen X juga nggak apa-apa, mungkin bisa juga ada yang bisa di download. Nah, nanti bisa dibuat seperti ini ya, seperti saya jadikan PPTX. Nanti nggak usah di screenshot satu-satu, tapi di analisis apa sih yang jadi diskusi ya, jadi diskusinya seperti apa yang menjadi mendasar dengan dampak ekonomi tersebut. Oke, sekian perkuliahan hari ini dari saya akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.